Perjalanan dari kota Solo menuju ke kota Wonogiri kini semakin nyaman dan semakin cepat karena pada kali ini saya akan melakukan perjalanan dengan kereta api Bahtara Kresna. Kira-kira senyaman apa ya perjalanannya sekarang? Sebelum kita mulai, halo semuanya, kembali lagi di Chester Production. Pada siang hari ini saya akan melakukan perjalanan dari kota Solo menuju ke kota Wonogiri dengan kereta api Bahtara Kresna. Ikuti terus perjalanan saya. Pagi ini menunjukkan pukul 9:10 dan saya saat ini berada di Stasiun Purwosari, tepatnya di kota Solo nih teman-teman. Stasiun Purwosari ini merupakan stasiun yang biasanya melayani kelas-kelas campuran seperti kelas ekonomi ataupun kelas ekonomi dan eksekutif ya teman-teman. Dan pada kali ini saya akan melakukan perjalanan ke kota Wonogiri dengan kereta perintis Bahtara Kresna. Nah oke, sebelum kita masuk mungkin saya akan mencetak tiketnya terlebih dahulu ya. Dan sebelumnya saya sudah sempat membeli tiket Bahtara Kresna menuju ke Wonogiri melalui aplikasi Access by KAI kemarin, dan kebetulan masih dapat sisa ya untuk tiketnya ya. Udah sisa tinggal 4 apa 3 tiket gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau naik pas hari weekend itu teman-teman mesti pesan jauh-jauh hari ya, paling nggak H-7 nih teman-teman. Nah buat teman-teman yang sekiranya nggak pakai aplikasi Access by KAI, teman-teman bisa membeli tiket KA Bahtara Kresna melalui loket yang ada di sebelah sini ya teman-teman. Cuman saya harap tiketnya masih ada ya. So saya tetap sarankan untuk membeli lewat aplikasi Access by KAI ya teman-teman. Oke, nah saya baru ingat untuk tiket KA Bahtara Kresna teman-teman nggak perlu cetak tiketnya lagi. Jadi teman-teman tinggal perlu menunjukkan boarding passnya aja di aplikasi Access by KAI, kemudian menampilkan KTP juga ya di pemeriksaan tiketnya. Dan sayangnya di stasiun Purwosari ini masih belum menggunakan fasilitas face recognition ya. Kalian masih harus menampilkan ID card berupa KTP atau SIM, paspor secara manual ya teman-teman, seperti itu. Oke, kita akan bersiap untuk masuk ya ke dalam. Nah, sebenarnya tahun lalu saya sudah sempat bikin review kereta api Bahtara Kresna dari kota Solo menuju ke Wonogiri ya. Cuman pada kali ini perjalanannya bakal berbeda ya teman-teman. Mengingat bahwa grafik perjalanan kereta api atau GAPK 2025 ini memiliki perubahan pada jadwal KA Bahtara Kresna. Jadi perjalanan KA Bahtara Kresna pada kali ini akan jauh lebih cepat ya daripada sebelumnya. Yang sebelumnya tadinya 1 jam 55 menit, sekarang hanya dipangkas menjadi 1 jam perjalanan aja ya teman-teman. Mantap banget nih. Oke, kita lihat di situ ada lokomotif uap ya. Mungkin kita lihat dulu ya. Nah, dan ini ini adalah rangkaian kereta Bahtara Kresna yang akan saya naiki ya teman-teman. Terlihat familiar ya. Karena untuk perjalanan kereta api Bahtara Kresna kali ini, rangkaiannya menggunakan rangkaian X Kedung Sepur ya, yang biasa melayani dari Semarang Poncol sampai dengan ke stasiun Ngerombo. Nah, kali ini rangkaiannya dipakai sebagai rangkaian kereta api Bahtara Kresna dari Purwosari menuju ke Wonogiri. Bakal mantep banget nih ya. Buat teman-teman yang belum nonton video kereta api Kedung Sepur, teman-teman bisa cek videonya di deskripsi atau di pojok kanan layar kalian ya. Mungkin kita akan lihat dulu ke kereta uapnya nih. Menarik banget. Mumpung terpampang jelas nih keretanya. Saya suka banget lihat barang antik seperti ini. Keren banget. Dan ini adalah lokomotif D52099 ya. Yang dulu kalau nggak salah waktu itu sempat dipajang di Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta, dan sekarang sudah dibawa ke stasiun Purwosari ya. Entah bagaimana nanti nasibnya kereta uap ini, apakah bakal direstorasi atau enggak, saya nggak tahu juga. Yang pasti untuk biaya restorasinya ini bakal sangat mahal ya teman-teman. Kita akan tunggu aja nanti nasib ke depannya bagaimana ya. Oke, lanjut. Kita akan balik ke kereta kita di sebelah sana ya. Sudah ada di jalur 1. Dan rasanya sudah nggak sabar ya naik kereta api Bahtara Kresna lagi setelah sekian waktu. Dan kali ini saya naik kereta Bahtara Kresna dengan rangkaian yang spesial, yaitu dengan rangkaian X Kedung Sepur ya teman-teman. Ini menarik banget ya.
Kenapa? Mungkin buat teman-teman yang udah pernah nonton video naik Kedung Sepur, teman-teman mungkin tahu ya unik poinnya ya di mana. Dan ini dia untuk kereta Batara Kresna rangkaian X Kedung Sepur ya. Teman-teman bisa lihat untuk rangkaian menggunakan rangkaian kereta rel diesel KRD MCW 302 buatan Jepang. Dan kita akan lihat ya, yang spesial dari kereta ini adalah untuk rangkaian keretanya ini ternyata menggunakan kursi kelas eksekutif ya teman-teman. Wow, jadi ini mantep banget ya. Kita akan lihat ke dalam. Nah, seperti ini untuk interiornya nih teman-teman. Menarik banget nih. Oke, kita akan maju ke depan. Kayaknya kok gelap banget ya. Kita akan maju ke depan. Dan ini rasanya worth it sekali ya teman-teman. Kenapa? Bayar 4.000 teman-teman dapat kursi kelas eksekutif nih. Keren banget sih ini. Oke, permisi. Teman-teman bisa lihat sendiri untuk kursinya seperti ini ya teman-teman. Ini udah persis sama dengan kereta kelas eksekutif ya teman-teman. Dan untuk rangkaiannya ini menggunakan rangkaian 3 kereta. Kalau biasanya Kedung Sepur waktu itu menggunakan satu rangkaian 4 kereta ya. Nah, untuk di Batara Kresna ini hanya pakai 3 kereta ya. Jadi hanya sampai ke 1, 2, dan 3 di belakang situ tadi. Kita lihat dari luarnya. Nah, ini teman-teman masih bisa lihat ada stiker Kedung Sepurnya ini ditutup stiker gitu ya, tulisan Kedung Sepurnya. Dan di sini dipasang papan nama KA Batara Kresna. Wah, mantep banget ya. Ini rasanya kayak apa ya? Too good to be true ya. Oke, tapi nggak masalah, ini mantep banget. Ini sebuah upgrade yang kita tunggu-tunggu. Dan nggak cuma rangkaiannya yang upgrade, untuk kecepatan operasinya ini juga upgrade ya teman-teman. Yang sebelumnya berjalan dari stasiun Solo Kota menuju ke Wonogiri itu hanya dibatasi kecepatan ya 30 km per jam. Nah, per 1 Februari 2025 ini, kereta api Batara Kresna ini sudah bisa dipacu dengan kecepatan maksimal hingga 90 km per jam ya. Jadi nggak heran untuk kereta api Batara Kresna ini waktu tempuhnya sekarang hanya 1 jam aja ya, nggak lebih lama lagi ya. Well, mungkin kedepannya apakah bisa ditambah jadwal perjalanannya saya juga nggak tahu. Tidak menutup kemungkinan ya. Nah, dan dari jalur 3 ini rencananya akan ada kereta api yang melintas langsung, yaitu kereta api Madiun Jaya. Baru aja semalam saya naik kereta api Madiun Jaya menuju ke kota Madiun dari stasiun Pasar Senen. Nah, teman-teman bisa cek videonya di kolom deskripsi ya kalau saya udah upload. Oke. Dan saya waktu itu naik di kereta kelas eksekutif. Teman-teman bisa cek juga reviewnya seperti apa. Dan kita akan lihat dulu ya, keretanya akan melintas langsung nih teman-teman. Ngomong-ngomong soal sarana dari kereta Kedung Sepur ini atau kereta Batara Kresna yang akan saya naiki ini, saya lupa memberitahu soal jadwal keberangkatan dari kereta api Batara Kresna ini ya teman-teman. Untuk saat ini perjalanan kereta api Batara Kresna ini ada 4 kali perjalanan, 2 dari arah Purwosari dan 2 dari arah Wonogiri ya. Masing-masing perjalanan menempuh kurang lebih 1 jam perjalanan. Untuk perjalanan pertama dari stasiun Purwosari yaitu pada pukul 6 pagi. Untuk perjalanan kedua yang saya naiki seperti ini adalah pukul 10 pagi ya teman-teman. Dan untuk dari arah Wonogiri yaitu pada pukul 8 pagi dan juga pukul 12 siang ya teman-teman. Jadi untuk perjalanannya masih sederhana dan nanti akan berhenti di beberapa stasiun seperti stasiun Solo Kota, Sukoharjo, Pasar Nguter sampai dengan ke stasiun Wonogiri ya teman-teman. Nanti teman-teman akan lihat panorama dan pemandangan dari sepanjang jalur kereta api Sukoharjo sampai dengan ke Wonogiri nih. Untuk sarana yang kita gunakan sebagai kereta Kedung Sepur kali ini adalah bernomor K1 38201 SMC ya. Yang mana K1 ini merupakan klasifikasi dari kereta kelas eksekutif
Kemudian angka 3 ini merupakan tanda bahwa kereta ini berpenggerak diesel elektrik apa hidrolik ya, lupa ya. Kemudian 82 ini adalah tahun pertama dinasnya pada tahun 1982 ya. Kemudian 01 ini adalah nomor urutnya. SMC ini adalah depo kepemilikan Semarang Poncol ya. Well, karena sebelumnya ini merupakan kepemilikan kereta api Kedung Sepur, jadi untuk cap deponya sudah pasti Semarang Poncol ya. Dan kemudian ini adalah data tegangan statis, kemudian ada data perawatannya nih teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, dulunya kereta ini sempat dimodifikasi jadi seperti ini untuk dipakai sebagai kereta bandara Kuala Namu ya kalau nggak salah ya. Dan sekarang saya berada di dalam kereta Batara Kresna dengan rangkaian Kedung Sepur. Dan saya duduk di kursi nomor 8D. Dan seperti ini untuk kursinya. Nah, kursinya ini sudah sama seperti kereta kelas eksekutif. Cuman yang saya rasakan saat ini adalah panas ya teman-teman ya. Sepertinya AC-nya belum nyala, saya nggak ngerti. Dan lampunya pun bahkan nggak nyala juga ya teman-teman. Saya nggak tahu apa karena mungkin belum jalan jadi belum dinyalakan. Tapi aneh juga ya. Oke, kita akan lihat-lihat dulu interior dari kereta Batara Kresna dengan rangkaian Kedung Sepur ini ya teman-teman. Di sini untuk di kakinya ini terdapat footrest atau sandaran kaki yang kita bisa ubah seperti ini ya, sama seperti kereta eksekutif pada umumnya ya. Kemudian di sebelah sini ada stop kontak yang bisa kalian pakai untuk mengisi daya gadget kalian ya. Dan kemudian di kursi kita terdapat tuas yang kita bisa pakai untuk menyandarkan kursi ya teman-teman. Kita coba pakai. Dan bisa rebah juga ya teman-teman. Well, harga 4.000 bisa dapat fasilitas kelas eksekutif, ini udah mantep banget. Meskipun cuma 1 jam perjalanan. Kemudian di atas kepala di sini terdapat juga rak penyimpanan bagasi yang kita bisa pakai. Dan untuk rak penyimpanan bagasinya ini nggak begitu luas ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bawa koper ukuran besar, kayaknya nggak masuk sih. Mungkin kalau tas ukuran ransel kayak gini ini masih bisa ya teman-teman. Nah, akhirnya untuk lampunya dinyalain ya teman-teman. Berasa terang juga. Dan di jalur 2 di sini terdapat KRL komuter lain dengan tujuan akhir stasiun Palur yang baru aja datang dari stasiun Yogyakarta ya teman-teman. Dan penumpang KRL komuter lain Jogja Palur ini nggak pernah sepi nih teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri penumpangnya banyak banget ya teman-teman. Apapun tertukar di dalam kereta. Akses pintu keluar berada di sebelah kanan. Jalur jalur 3 dari arah timur Awasan yang jalur 3 dari arah timur segera berjalan langsung kereta api Manahan. Untuk tidak melintas sementara di jalur 3. Nah, di jalur 3 nanti akan segera melintas kereta api Manahan nih teman-teman. Segera berjalan langsung kereta api Manahan. Untuk tidak melintas sementara di jalur 3. Dan untuk kereta api Manahan sepertinya sekarang sudah menggunakan rangkaian stainless steel generasi pertama ya, dengan kereta istimewa kelas priority nih teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran dengan pelayanan kereta kelas priority, teman-teman bisa klik videonya di kolom deskripsi ya. Saya waktu itu pernah review juga untuk kereta kelas priority di kereta api Bogowonto. Servisnya mantep banget nih. Nih, dan sekarang waktu menunjukkan pukul 9 lebih 58 menit ya, lebih awal 2 menit, dan kita diberangkatkan dari stasiun Purwosari. Nah, seperti ini sensasinya kalau teman-teman naik KRD MCW 302 milik Kedung Sepur ya. Teman-teman bisa ngerasain deru mesin dieselnya, ini cukup nyaring ya teman-teman. Buat teman-teman yang udah nonton video naik Kedung Sepur di Semarang menuju ke Ngerombo, teman-teman bisa nonton sendiri rasanya seperti apa, kurang lebih sama seperti ini ya. Dan di stasiun Purwosari ini terdapat percabangan jalur yang menuju ke arah kanan yang kita lewati ini adalah menuju ke stasiun Wonogiri, dan yang ke kiri ini menuju ke stasiun Solo Balapan sampai dengan ke stasiun Solo Jebres.
Dan setelah berangkat dari stasiun Purwosari, kita akan melintasi pinggir Jalan Slamet Riyadi ya. Jadi jalur keretanya ini berdampingan dengan jalan raya utama di Kota Solo nih teman-teman. Ini adalah poin unik dari kereta api Bahtara Kresna nih teman-teman. Oke, teman-teman lihat sendiri ya. Dan ini dia, kita memasuki Jalan Slamet Riyadi di Kota Solo nih teman-teman. Untuk jalan rayanya ini udah pasti padat banget nih teman-teman sama kendaraan bermotor. Kalian bisa lihat sendiri ya. Ini jarang bisa kita temui di daerah-daerah lain ya. Untuk perjalanan kereta api Bahtara Kresna ini sudah mengalami peningkatan kecepatan, namun untuk melintas di Jalan Slamet Riyadi kecepatannya tetap seperti biasa ya, tetap lambat, di bawah 30 km per jam malah ya, bahkan nggak nyampe 20 km per jam kalau nggak salah ya. Karena demi keamanan juga, jadi nggak bisa cepet-cepet nih jalannya. Oke, kita nikmati aja nih perjalanannya. Ya silakan. Mari Bu. Yang di mobil aja ikutan ngerekam ya. Kita ngerekam. Iya, ngerekam balik ya. Soalnya ini unik loh Mas. Bener. Cuma di Solo doang nih kayak begini Bu. Oke. Dan wah rame banget ini yang ngerekam asli. Selama di Jalan Slamet Riyadi ini, kereta api Bahtara Kresna akan selalu membunyikan semboyan 35 ya, atau suling kereta api. Jadi demi keselamatan juga ya, supaya nggak terjadi hal yang tidak diinginkan ya teman-teman.
Jadi kalau teman-teman lewat Jalan Selamat Riyadi bakal sering dengar suara klakson seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita melintasi pusat kota Solo ya. Kita bisa lihat di sini ada patung Slamet Riyadi yang berdiri cukup megah ya di sebelah sini. Mantep banget nih. Dan vibes Imleknya nih masih berasa banget ya di kota Solo. Mantep banget nih. Berasa jadi artis nih. Banyak yang ngerekam ya di luar. Sekarang kita telah tiba di stasiun Solo Kota, atau mungkin orang bilang biasanya stasiun Sangkrah ya. Oke, dan ini merupakan persinggahan pertama setelah kita berangkat dari stasiun Purwosari nih teman-teman. Di stasiun Solo Kota ini teman-teman bisa lihat ada beberapa update, yaitu ada kanopi yang cukup panjang. Jadi kalau misalnya hujan nggak perlu khawatir ya teman-teman, kalau di stasiun Solo Kota akan tetap aman meskipun sering hujan. Dan peronnya sudah menggunakan peron tinggi nih teman-teman. Terakhir waktu itu saya naik lewat sini masih dalam proses pembangunan ya teman-teman. Mantep banget nih Solo ya. Oke, kita akan lihat nanti perjalanan sampai dengan ke Wonogiri ya bakal seperti apa. Nah, dan setelah berangkat dari stasiun Solo Kota ini, jalurnya ini akan melalui jalur-jalur persawahan yang jalurnya ini, trasenya ini sudah di-upgrade. Jadi kereta api Batara Kresna ini dapat melaju dengan kecepatan yang lumayan tinggi nih teman-teman. Oke. Dan meskipun jalurnya sudah di-upgrade, untuk persinyalan ini masih menggunakan persinyalan mekanik ya teman-teman, masih bisa lihat. Untuk sinyal keluarnya ini masih menggunakan lengan lebeng seperti itu ya teman-teman. Mantep banget nih, masih tradisional. Oke, kita akan tunggu lagi, sebentar lagi kita akan diberangkatkan nih. Dan sekarang kereta api Batara Kresna telah diberangkatkan kembali nih teman-teman. Pintunya masih menutup agak lambat ya. Oke, kurang lebih sih seperti itu ya.
ternyata bener aja, setelah berangkat dari stasiun Solo Kota, kereta api Batara Kresna ini mampu dipacu dengan kecepatan hampir mendekati 70 km per jam ya teman-teman. Dan waktu tadi saya cek, kecepatannya menyentuh kurang lebih sekitar 63 sampai ke 67 km per jam ya. Ini sebuah peningkatan yang luar biasa ya, dari sebelumnya yang hanya di bawah 30 km per jam sampai mendekati kecepatan maksimal nih teman-teman. Mantep banget ya Batara Kresna. Udah pasti kita bakal lebih cepat nyampe di stasiun Wonogiri nih teman-teman. Dan sekarang pukul 10 lebih 36 menit, kereta api Batara Kresna telah tiba di perhentian kedua, yaitu di stasiun Sukoharjo ya teman-teman. Dan di stasiun Sukoharjo ini kondisinya sama, sudah ada peron tinggi dan juga kanopi yang cukup tinggi ya teman-teman. Well, sudah tambah nyaman ya di stasiun lintas Wonogiri. Dan untuk sinyal keluarnya sudah menunjukkan semboyan 5 ya teman-teman. Waktunya kita untuk berangkat lagi. Dan waktu perjalanan kurang lebih masih sekitar 23 menit lagi ya untuk tiba di stasiun Wonogiri. Dan sekarang kita telah tiba di stasiun Pasar Nguter. Untuk bangunannya ada di sebelah kanan sebelah sini ya teman-teman. Nah ini dia untuk stasiunnya. Stasiun Pasar Nguter. Oh, udah cakep juga ya stasiun Pasar Nguter ini. Cuman bedanya kalau Pasar Nguter ini nggak ada kanopinya gitu ya. Mungkin kita akan coba lihat keluar dulu ya. Oke, dan pintunya akan dibuka. Yes, kita turun dulu. Dan sekarang waktu menunjukkan pukul 10 lebih 46 menit. Dan stasiunnya sebelah sini. Panas juga ya teman-teman. Padahal sayang banget nih kalau nggak ada kanopinya, ini berasa panas banget. Nggak hujan aja berasa efeknya ya. Oke. Dan kurang lebih sekitar 14 menit lagi kita akan tiba di stasiun Wonogiri.
kurang tahu. Kita udah sampai. Udah mau sampai. Cepet ya mas, saya Oke, belakang iya. aja. Nah, sesaat lagi kereta kita akan tiba di tujuan akhir di stasiun Wonogiri nih, teman-teman. Di dekat stasiun Wonogiri ini sepertinya daerahnya perbukitan ya, teman-teman. Jadi banyak rumah yang datarannya tinggi dan rendah gitu ya. Oke. Kita akan bersiap untuk masuk ke stasiun Wonogiri nih. Dan tepat pukul 11 siang, kita telah tiba di tujuan akhir di stasiun Wonogiri nih. Mantep ya. Untuk perjalanannya 1 jam tepat, jadi lebih nggak kurang. Bener ya, pas jam 11. Dan untuk pemberangkatan selanjutnya menuju ke Purwosari ini adalah pukul 12 siang ya teman-teman. Jadi akan standby di sini kurang lebih 1 jam nih keretanya. Dan rasanya seneng banget untuk perjalanan kereta api Batara Kresna ini sudah semakin cepat. Nggak boring, nggak membosankan kayak waktu dulu pertama kali. Masih keong jalannya. Sekarang perjalanannya udah cepet dan pemandangannya juga cakep-cakep. Jadi nggak terlalu bosan ya teman-teman selama di perjalanan menuju ke Wonogiri. Oke, waktunya kita akan keluar terlebih dahulu ya teman-teman. Dan untuk pintu keluarnya ada di sebelah sini. Pintunya agak kecil ya teman-teman. Dan begitu keluar langsung ke jalan utama di depan stasiun ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu untuk perjalanan kereta api Batara Kresna kali ini ya, teman-teman. Oke, teman-teman, berakhir sudah perjalanan saya dengan kereta api Batara Kresna. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten kereta api dan aviasi terbaru lainnya. Sampai jumpa di video-video lainnya.